Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di kegiatan tahsin Al-Qur'an hari Sabtu tanggal 12 April 2025 bertepatan dengan tanggal 13 Syawal Ya, Awal. alhamdulillah. 1446 Hijriah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita kesehatan dan Amin. juga Amin. keberkahan di dalam Amin. kehidupan Ya kita. Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Amin. rabbal Amin. alamin. Amin. Ya Amin. Rabbal alamin. Baik, kita mulai tahsin kita dengan bersama-sama membaca Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alhamdulillahi rabbil Rabbil alamin. alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal Siratal ladzina ladzina an'amta an'amta alaihim alaihim ghairil ghairil maghdubi maghdubi alaihim alaihim waladdallin. waladdallin. Amin. Amin. Ya, kemarin sudah sampai surat Al-Maidah ya, Al-Maidah ayat 16 16. ya. Oke, baik kita lanjutkan sekarang ayat 17. 17. Ya, baik saya baca dulu nanti ditirukan ibu-ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kafarol ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Qul famay yamliku minallahi syai'an in aroda ayyuhlikal masihhabna Maryama wa ummahu wa man fil ardi jami'a. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha.
Wallahu ala kulli syai'in qadir. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad Laqad kafarol kafara الذين alladziina قالوا qalu إن Allaha هو wal al-masih masih ibnu المسيح Maryam Maryam فمن kul qul famay amay yamliku yamliku minallahi minallahi syai'an syai'an aroda aroda al-masih ayyikal masih ibna abna Maryam Maryam wa wa ummuhu wa man fil ardi ardi jami'an ولله walillahi walillahi mulku samawati samawati wal wal ardi ardi wa ma bainahuma bainahuma Ya, yakhluqu ma yasha wallahu wallahu ala ala kulli kulli syai'in syai'in qadir. qadir. Baik, mari kita lihat tajwidnya. Laqad kafarol ladina dal sukun bacaan qalqalah dibaca memantul ditampakkan pantulannya. takod. Alladzina lamnya dibaca double ya ada tasdidnya. Dzal kasroh ya sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Alladzina kata sambung atau isim mausul. Qalu qaf fathah alif mat tobi'i panjang 2 harokat. Lam domah wawu sukun mat tobi'i tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda maka menjadi mat jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 5 boleh 2 harokat. Innallaha nun tasdid dibaca gunah atau mendengung ditahan biar tampak dengungannya. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tobi'i panjang 2 harokat. Huwal masihu alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Sin kasroh ya sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Ibnu Maryam bak sukun bacaan kolkolah dibaca memantul ditampakkan pantulannya. Huwal masihu ibnu Maryam. Mimnya dibaca sukun karena wakof dan wakofnya dibaca pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Maryam. Kof lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Qul famayam liku. Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Idgham bi gunnah. Idgham masuk bi dengan gunnah mendengung. Masuk dengan mendengung ya. Mendengung ya. Ditahan biar tampak dengungannya. Famayam liku. Sukun bertemu dengan huruf lam, bacaan izhar safawi, dibaca jelas. Minallahi, Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Syai'an, in aroda, shin besar ya, syai'an. Fathah tanwin bertemu dengan huruf alif, bacaan izhar, ya, idhar khalqi dibaca jelas. Nun sukun bertemu dengan huruf alif juga idhar dibaca jelas juga. Ra fathah alif mat tobi'i panjang 2 harokat. Ayyuhlikal
Nun sukun bertemu dengan huruf ya, bacaan idgham bi gunnah masuk dengan mendengung, yaitu mendengung ya, ditandai ya-nya ada tasdidnya, Tasdid ai. ditahan ya biar tampak mendengungnya. Khabet. Ayyuhlikal masihab. Alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Sin kasroh ya sukun mat tobi'i panjang dua harokat. Bak sukun bacaan kolkolah dibaca memantul ditampakkan pantulannya. Nah, Maryama wa ummahu. Mim tasdid bacaan gunah ya dibaca mendengung ditahan biar tampak dengungannya. Domir ha, domah terbalik, mat silah kosiroh. Panjang dua harokat sama dengan mat tobi'i. Wa Ummahu. man fil ardi. Nun sukun penting. bertemu dengan huruf fa, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Alif Jami'an. lam komariah, ditandai lamnya dibaca sukun. Kemudian jami'a, mim kasroh ya sukun, mat tobi'i, panjang dua harokat. Fathah tanwin alif karena wakob dibaca fathah dan panjang dua harokat namanya mat iwad. Mak Qaf iwat. lam tanda wakob boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Walillahi mulkus samawati. Allahnya dibaca tipis karena harokat di depannya kasroh. Lam fathah berdiri mat tobi'i. Walillah. Panjang dua harokat. As-samawati alif lam samsiah karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu sin. Ditandai sinnya ada tasdidnya. Ush. Sinnya dibaca double. Mim Uy. fathah berdiri mat tobi'i. Wawu fathah berdiri juga mat tobi'i. Dibaca panjang dua harokat. Wal ardi alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Wa ma bainahuma. Mim fathah alif mat tobi'i. Mim fathah alif juga mat tobi'i. Harapan. Panjang dua harokat. Qaf lam Hmm. tanda wakob boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Yakhluqu ma yasha. Mim fathah alif mat tobi'i panjang dua harokat. Shin fathah alif mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka menjadi mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil dibaca panjang harus lima harokat. Tetapi karena ini wakof, maka bisa menjadi mat arid lisukun. Shin Ya, mat ya. tobi'i bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof. Ini mat arid lisukun. Kalau mat arid lisukun itu boleh dibaca panjang 6, 4, atau 2 harokat. Tetapi karena ini mat wajib mutasil, maka paling tidak Itu harus memang dibaca panjang 5 harokat. lima harapan. Qaf lam tanda waktu boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wallahu Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tobi'i ala kulli. Lam fathah berdiri juga mat tobi'i panjang dua harokat. Lamnya dibaca double ada tasdidnya kulli ya ditekan biar tampak doublenya. Kulli syai'in qadir. Kasroh tanwin bertemu dengan huruf qaf, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Dal kasroh ya sukun mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mat arif lis sukun. Dibaca panjang, boleh 6, boleh 4, boleh 2 harokat. Ya baik, kita artikan. La, sungguh, kot, ya, ya, sungguh, ya, sungguh, sungguh, lakot, kafaro, kafaro, kafir, telah kafir, alladzina, orang-orang,
Qalu mereka mengatakan, sebentar ini ada yang membuat, Ada yang bocor. ya ada yang bocor ini. Oke, sampun ya. Ya. Pun. Baik, qalu mereka berkata, inna sesungguhnya Allah Allah huwa dia al-masihu al-masih ibnu putra Maryam. Maryam. Kul katakanlah fa maka man siapa yamliku memiliki min terhadap atau dari Allahi Allah syai'an sesuatu atau kekuatan, sesuatu kekuatan in jika aroda dia menghendaki an untuk yuhlika menghancurkan al-masiha al-masih ibna putra Maryam wa umma wa dan umma ibunya wa dan man siapa fi di dalam atau di al-ardi bumi jami'an keseluruhan wa dan li bagi Allahi Allah mulku kerajaan atau kekuasaan as-samawati semesta langit wa dan al-ardi bumi wa dan ma apa-apa baina di antara huma keduanya langit dan bumi yakhluqu dia menciptakan ma apa yasa dia kehendaki wa dan Allahu Allah ala atas kulli tiap-tiap syai'in sesuatu qadirun maha kuasa. Baik, ayat kita baca arti ayat 17 surat Al-Maidah. Sungguh telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini ada asbabun nuzul ya, dari ayat 17 ini, sebab turunnya ayat 17 surat Al-Maidah. Anas bin Malik menuturkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum Nasrani yang mempunyai kepercayaan bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Mereka berkata, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Mereka sombong terhadap Rasulullah atas anggapan mereka itu. Hadis riwayat Ahmad. Jadi orang-orang Nasrani mempercayai ya Isa Al-Masih itu adalah putra Allah sehingga dia menyombongkan diri di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kemudian diturunkanlah ayat ini ya surah 17. Al-Maidah ayat 17 ini. Allah berfirman, siapa yang akan bisa menghalang-halangi seandainya Allah itu ingin menghancurkan atau membinasakan Isa putra Maryam beserta ibunya beserta Maryam dan juga orang-orang semuanya. Siapa yang akan bisa menghalang-halangi? Allah mengungkapkan dengan pernyataan
pertanyaan yang seperti itu? Nah, jawabannya tentunya kalau Allah menghendaki, tentunya tidak akan yang bisa menghalang. Baik, kita lanjutkan ayat 18. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum bal antum basyarum mimman khalaq yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masyir. Mari. Wa Waqalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Kul Qul falima yu'adzibukum yu'adzibukum bidzunubikum bal antum antum basarum basarum mimman khalaq khalaq yaghfiru yaghfiru liman liman yasha'u wa wa yu'adzibu yu'adzibu man man yasha' walillahi walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Ya, baik. Kita lihat tajwidnya. Anda tidur. Apakah Anda mencari cara Wa qalatil yahudu qafat ka alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Hak dhammah wawu sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Wan nasoro alif lam samsiah karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu nun ditandai nunnya ada tasdidnya. Nun tasdid dibaca gunah atau mendengung ditahan 2 kira-kira 2 harokat biar tampak mendengungnya. Shot fathah berdiri mat tobi'i, rok fathah berdiri juga mat tobi'i panjang 2 harokat. Nahnu abnaullahi bak sukun bacaan kolkolah dibaca memantul ditampakkan pantulannya. Nun fathah berdiri mat tobi'i tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib muttasil harus dibaca panjang 5 harokat. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya dhammah. Lam fathah berdiri mat tobi'i panjang 2 harokat. Wa akhib ba'uh baknya dibaca double ada tasdidnya ditekan biar tampak doublenya. Bak fathah alif mat tobi'i tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib muttasil dibaca panjang harus 5 harokat. Kemudian haknya dibaca sukun karena wakof
Dan wakofnya dibaca pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Ini kalau misalnya terus, maka ini hak, domir hak, domah terbalik, ini mat silah qasiroh. Ya, 2 harokat. Tapi karena wakof, ini dibaca domah dan dibaca pendek wakofnya. Qoflam tanda wakof boleh terus, tetapi berhenti lebih baik. Qul falima yu'adzibukum bi. Zalnya dibaca double, ada tasdidnya. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf ba, bacaan ikhfa safawi. Dibaca samar-samar. Ini satu-satunya huruf, ya, mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ini ikhfa safawi. Hanya satu huruf ini saja. Dibaca samar-samar. Bidzunubikum. Nun domah wawu sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Kumnya dibaca wakof atau berhenti dan dibaca pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Qoflam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Bal antum basyarum. Nun sukun bertemu dengan huruf ta, bacaan ikhfa, ya, dibaca samar-samar. Mim sukun bertemu dengan huruf ba, juga bacaan ikhfa, ikhfa safawi, dibaca samar-samar juga. Meskipun namanya beda, tetapi cara bacanya sama, ikhfa, samar-samar semua. Domah tanwin bertemu dengan huruf mim, idgham bihunah, masuk dengan mendengung, yaitu mendengung mim. Ditandai mimnya ada tasdidnya. Ya, ditahan biar tampak dengungannya. Mimman ini harusnya ada nun sukun, ya, min dan man. Nah, nun sukun bertemu dengan huruf mim, ini bacaan idgham bihunah juga, masuk dengan mendengung, yaitu mendengung mim, ditandai mimnya ada tasdidnya. Mim tasdid, ya, dibaca gunnah, ditahan biar tampak dengungannya. Nun sukun bertemu dengan huruf kha, bacaan idhar, idhar khalqi, dibaca jelas. Kemudian qafnya dibaca sukun karena wakof dan dibaca kolkolah, atau disebut dengan, kalau wakof itu kolkolah, kalau wakof disebut kolkolah kubro, ya, dibaca memantul, ditampakkan pantulannya. Kholak mimman kholak, tapi tidak ditahan, ya, tidak kholak, tidak gitu, ya. Kalau kholak itu kopnya double, tapi ini mimman kholak. Jadi langsung mimman kholak. Tidak ada tajwid. Ya, tidak ada tajwidnya sehingga tidak ditahan, ya, tidak ditahan. Qaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Yaghfiru liman yasha'u. Nun sukun bertemu dengan huruf ya, idgham bi gunnah, masuk dengan mendengung, yaitu mendengung ya, ditandai ya-nya ada tasdidnya. Ditahan biar tampak dengungannya. Shin fathah alif at-tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka menjadi mat wajib muttasil. Dibaca panjang harus 5 harokat. Wa yu'adzibu, zalnya dibaca double, ada tasdidnya. Ayyasha, nun sukun bertemu dengan huruf ya, bacaan idgham bi gunnah, masuk dengan mendengung, yaitu mendengung ya. Langsung masuk ke huruf ya, nun tasdid, nun sukunnya tidak dibaca. Ditahan biar tampak mendengungnya. Shin fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun bisa dibaca panjang 6, 4 atau 2 harokat. Tapi ini juga bisa mat wajib muttasil. Karena mat tobi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata.
Maka harus dibaca panjang paling tidak 5 harokat. Qaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Walillahi, Allahnya dibaca tipis karena harokat di depannya kasroh. Lam fathah berdiri, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Mulkus samawati, alif lam samsiah karena tidak dibaca. Langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu sin, ditandai sinnya ada tasdidnya. Sinnya dibaca double. Mim fathah berdiri, mat tobi'i, wawu fathah berdiri, juga mat tobi'i, panjang 2 harokat. Wal ardi, alif lam komariah, ditandai lamnya dibaca sukun. Wa ma bainahuma, mim fathah alif, mat tobi'i, dibaca panjang 2 harokat. Dan ini mim fathah alif juga mat tobi'i, panjang 2 harokat. Short lam tanda wakof boleh berhenti tetapi terus lebih baik. Wa ilaihil masyir, alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Short kasroh ya sukun mat tobi'i tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof maka menjadi mat aris lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, 4 atau 2 harokat. Ya baik, kita artikan. Wa dan kolat telah berkata, al Yahudu, orang-orang Yahudi, wa dan an Nasoro, orang-orang Nasrani, nahnu, kami adalah abna'u, anak-anak Allahi Allah. Wa dan ahibba'u, kekasih-kekasih nya Allah. Qul, katakanlah Muhammad, fa, maka atau lalu, lima, mengapa? Yu'adzibu, dia menyiksa, kum, kalian, bi dengan dunubi, dosa-dosa, kum, kalian. Alhamdulillah. Bal, tetapi antum, kalian adalah basarun, manusia. Di manusia itu juga disebut dengan basar. Yang basar itu yang memiliki sifat-sifat fisiologis, fisik. Artinya butuh makan, butuh minum, butuh istirahat. Ini basar, manusia. Min, dari atau di antara, man, orang-orang, khalaqo, telah dia ciptakan. Yaghfiru, dia mengampuni, li, bagi, man, siapa, yasha'u, kehendaki, wa, dan yu'adzibu, dia menyiksa, dia azab, man, siapa, yasha'u, dia kehendaki. Wa, dan li, bagi atau milik, Allahi Allah, mulku, kerajaan atau kekuasaan, as-samawati, langit-langit atau semesta langit, wa, dan al-ardi, bumi, wa, dan ma, apa-apa yang ada, baina, di antara, huma, keduanya, langit dan bumi. Wa, dan ila, kepada, hi-nya, al-masyir, tempat kembali. Ya baik, kita artikan ayat 18. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah Muhammad, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Ini maksudnya, kenapa Allah nanti akan menyiksa kamu karena dosa-dosamu kalau kalian ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya Allah. Gitu.
Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Jadi sama saja dengan manusia manusia-manusia yang lain ya yang diciptakan oleh Allah. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepadanya semua akan kembali. Nah, ini ada juga asbabun nuzulnya, ya. Sebab turunnya ayat 18 ini. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Nu'man bin Qusay, Bahar bin Umar, dan Sash bin Adi yang suatu hari mendatangi Rasulullah dan berbincang-bincang. Kemudian beliau mengajak mereka untuk mengesahkan Allah dan memperingatkan mereka dari siksa Allah mereka dan mengingatkan mereka dari siksa Allah. Mereka pun berkata, "Hai Muhammad, kau tidak perlu menakut-nakuti kami. Demi Allah, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasihnya." Hadis riwayat Ibnu Ishaq. Nah, ini eh, asbabun nuzul dari ayat 18 surat Al-Maidah ya. Jadi orang-orang Yahudi, Nasrani itu menganggap dirinya itu paling mulia. Sombong ya Pak Ustadz. Ya, sombong bahkan menyatakan dirinya itu adalah merupakan anak-anak Allah dan juga kekasihnya. Dan Allah menurunkan ayat ini. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara cukup dulu ya sampai di ayat 18 surat Al-Maidah. Insya Allah nanti kita Mohon lanjutkan Sabtu pekan izin depan. bertanya, apa boleh Ustadz? Nggih, Mohon baik, izin boleh. bertanya sedikit. Nggih, boleh. Nggih, Nanti kita mohon tutup izin. dulu, ya. Kita tutup dulu dengan membaca Shadaqallahu Allahul Azim. Azim. Baik, monggo Bu Sulik Nggih, mohon Yaning. izin bertanya karena saya tidak tahu Ustadz, mohon maaf. Jadi orang-orang Yahudi Nasrani itu sejak Al-Quran ini belum diturunkan, berarti dia itu sudah menganggap bahwa Isa itu anaknya Allah. Nah, saya kok katanya Ustadz, Injil yang sekarang pada dibaca orang Nasrani itu perjanjian baru. Nah, perjanjian lama itu berarti tidak menyatakan bahwa Nabi Isa itu anak Allah ya Ustadz. Pada rukun iman, kami ini orang Islam kan harus mengimani kitab-kitabnya Allah. Nah, kitab Allah yang Injil itu berarti yang tidak menyatakan bahwa Isa itu nama anaknya Allah. Mohon pencerahan Ustadz, mohon maaf. Saya karena tidak tahu, mohon maaf. Baik. Jadi soal akidah, soal keyakinan, memang kita tidak bisa memaksakan ya saudara kita ya yang beragama Nasrani itu untuk sama dengan yang kita percayai. Tetapi berkaitan tadi dengan yang ditanyakan ya di kitab Injil yang asli itu, di kitab Ya, Injil yang asli itu menyebutkan bahwa Isa itu adalah mengatakan bahwa dirinya itu adalah nabi, utusan Allah. Ya, mengatakan bahwa dirinya itu adalah nabi, pada utusan Allah. Itu disebutkan dalam Al-Quran juga yang menceritakan tentang kisah Nabi Isa itu yang menyebutkan ya, yang bahwa dirinya itu bukan Tuhan, dirinya itu adalah nabi, utusan Allah, dan juga disebutkan dalam Injil, termasuk juga Taurat, ya, itu akan ada nabi terakhir, yaitu yang disebut dengan Ahmad.
Ahmad itu Sehingga ya kalau kepercayaan yang sekarang ini ya seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an antara lain ayat-ayat yang baru kita baca tadi bahwa eh, siapa yang mengatakan bahwa Al-Masih putra Maryam itu anak Allah Tuhan. atau Tuhan, maka dia telah kafir, rugi. ya telah mengingkari kebenaran yang disebutkan baik di dalam Al-Quran, Injil maupun Taurat. Taurat itu kan kitabnya orang-orang Yahudi, ya. Yahudi. Taurat itu kan diturunkan, Gitu ya. Iya, iya, iya. Lah Taurat itu kan kok dia diturunkan kepada Nabi mengingkari ya Musa. Ustaz? Ya. Ya betul. Lah Mereka Injil yang sekarang Ustaz, Injil yang sekarang apakah juga mengatakan Isa anaknya Allah ya? eh, mohon maaf karena saya tidak Oh iya. mendalami Injil, tapi tampaknya memang Katanya tidak. perjanjian baru. Ya, Katanya yang tampaknya sekarang tidak perjanjian menyebutkan, ya, tampaknya tidak menyebutkan kalau Muhammad itu nabi yang terakhir. Kalau disebutkan Muhammad nabi yang terakhir, tentunya mereka tidak akan menggunakan Injil, kitab Injil itu. Hmm. Ya, semua Istilah masuk Islam. perjanjian Ya semua baru. masuk Islam. Kalau di dalam kitab Injil yang baru itu disebutkan. Tapi walau Istilahnya alam sekali, perjanjian baru ya. iya. Jadi sekali Istilahnya lagi ya perjanjian baru ya. apa kita tidak bisa memaksakan ya dan mengatakan kepada mereka bahwa kepercayaan itu adalah misalnya salah dan sebagainya, ya kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Tetapi kita meyakini dengan Nabi Isa. pedoman kita, ya Al-Quran, yang kita yakin bahwa Muhammad adalah nabi terakhir, penutup para khotamul anbiya wal mursalin, ya, penutup para nabi dan rasul. Dan kita juga mempercayai kalau Isa itu adalah salah satu dari Utusan Allah. utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, sami-sami Bu Riz. Ada lagi? Mbah Nuwun. Sampun Ustaz. Oke, sampun ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, nanti insya Allah di kesempatan yang lain, terutama nanti insya Allah kita kalau bisa bertemu secara langsung, bisa ya saling sambung rasa. Insya Allah. Oke. Tapi masih agak lama ya, masih setengah bulan lebih. Baik, kita akhiri Ibu-ibu tahsin kita pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ustaz. Ilmunya. Ibu-ibu semua maaf lahir